Ibadah kurban ini satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah ya. Di antara tanda keagungan ibadah kurban ini adalah dikala ibadah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di agama Islam yang kita anut, tapi juga agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Ya, yang mana kita dapati juga di dalam agama yang lain pun gitu ya, ternyata kita dapati ada peribadatan yang erat kaitannya dengan penyembelihan hewan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan yang lain ya, bagi mereka yang beragama lain. Ini menandakan bahwasanya ibadah semacam kurban ini adalah ibadah yang sangat mulia. Seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah kan begitu. Tidaklah daging dan darah hewan kurban yang disembelih itu sampai kepada Allah. Artinya apa di sini? Allah tidak butuh persembahan kalian dengan penyembelihan hewan kurban kalian. Makanya kemudian setelah kita menyembelih hewan kurban, setelah itu dagingnya kita dimakan, santap sendiri, kita bagi-bagikan kepada sanak saudara dan kerabat dan kawan-kawan sebagai hadiah, dan kita sedekahkan kepada fakir miskin, kan begitu ya. Apa yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Nah, inilah hikmah terbesar kita menjalankan ibadah kurban. Kita mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang mulia ini. Di satu sisi Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kecintaannya kepada Allah melebihi segalanya. Sehingga sampai Allah perintahkan untuk mengorbankan anak yang paling dia cintai, dia rela untuk melakukannya demi membuktikan kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kecintaannya kepada yang lain sampai kepada manusia yang paling dicintainya. Di satu sisi bagaimana ketaatan seorang putra Nabi ini, Ismail alaihissalam, dalam menjalankan perintah Allah kemudian perintah bapaknya. Ya, karena di situ mengandung dua hal yang besar. Yang pertama adalah mewujudkan perintah Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan birrul walidain. Bayangkan siapa anak yang mau disembelih, ya kan? Nggak ada satupun anak yang mau disembelih. Tapi ketika Ismail mendengarkan bahwa ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, disitulah pada akhirnya kemudian dilaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan Allah Maha Rahmah di dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah menerima qad saddaqta ru'ya, kata Allah Subhanahu wa taala kan itu, sungguh engkau telah membuktikan mimpi yang menjadi perintahku kepadamu. Maka Allah mengganti dengan hewan kurban yang besar kan gitu. Setelah itu kemudian menjadi syariat yang terus berlaku. Penyembelihan hewan kurban ini sampai di masa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kemudian Allah memuliakannya, menjadikan satu ibadah kurban ini sebagai ibadah yang terus terjadi sampai akhir zaman. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau salat dan sembelihlah hewan kurban. Ada para ulama memberikan penafsiran salat yang dimaksud di situ adalah salat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan di situ adalah penyembelihan kurban. Yang mana dua hal ini dilaksanakan ya setelah penyebutan nikmat yang menandakan bahwa ini termasuk wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita diberikan kelebihan nikmat oleh Allah, kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita bersyukur dengan kita menyembelih hewan kurban ini. Dan kita harus paham betul tentang bahwa syukur ini adalah satu amal kebaikan yang tidak mudah dilakukan. Karena Allah sendiri mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak melakukan syukur kepadaku.